Selamat malam Kak Amel. Malam. Ini betul ya dengan Kak Amel ya? Ya benar. Tadi sudah bikin janji sama rekan saya, betul? Ya udah. Eh, Kak Amel, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik dan sedikit tertekan ya karena tugas. Berarti ini banyak tugas, ini lagi banyak tugas. Iya. Oh, kuliah? Iya. Oh, kuliah. Jurusan apa nih Kak? Jurusan DKV. Oh, berarti tugasnya seperti apa itu? Desain, ilustrasi, ngedit video, ngerekam video, fotografi begitu. Ada menggambar seperti itu? Ada. Oh, berarti kakak ini suka menggambar ya? Iya. Oke. Jadi kakak ini kesini tadi dapat informasi dari siapa? Dari teman saya. Oke. Kakak sekarang semester berapa nih berarti? Sekarang semester 4. Semester 4 akhir. Oh, sudah akhir ya? Oke. Kakak berarti di sini suka beli barang-barang untuk menggambar atau bagaimana tuh? Suka banget. Oh, suka banget. Terus yang enggak kakak suka itu apa biasanya? Ini berhubungan nggak suka dengan apa ya? Kayak barang atau sifat atau... Barang juga bisa. Kalau sifat boleh kah? Boleh. Saya tuh gak suka sama orang yang molor waktunya gitu. Kalau diajak janjian tuh molornya lama banget gitu. Berarti kakak ini on time gitu ya orangnya? Iya. Oh, betul. Sebelumnya kakak sudah pernah mengikuti konseling? Belum, baru kali ini. Oke, kalau begitu perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Vina. Kakak bisa panggil saya Bu Vina atau Mbak Vina juga boleh. Di sini saya sebagai fasilitator untuk membantu kakak keluar dari permasalahan yang sedang kakak alami. Kemudian di sini saya harap kakak bisa bercerita dengan luas, dengan terbuka agar dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan lebih gampang juga bersama saya tentunya. Kemudian nanti kakak juga tidak perlu khawatir karena cerita ini hanya saya dan kakak saja yang tahu, karena nanti ketika kakak sudah keluar dari ruangan ini ceritanya juga tidak akan ikut keluar ke orang lain ataupun ke siapapun itu. Nah, jadi nanti kakak diharapkan untuk terbuka juga ya, agar kita dapat menyelesaikan permasalahan kita ini secara gampang gitu. Nanti kita akan melakukan sesi konseling kali ini selama kurang lebih 30 menit. Apakah menurut kakak itu cukup? Cukup. Oke, jadi sesi pertama ini kita akan lakukan dulu 30 menit. Nanti kalau dirasa kurang, kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup. Oke. Kakak di sini permasalahannya apa nih? Kok bisa datang ke sini? Ini Mbak, saya tuh kayak merasa tertekan gitu karena saya sering menunda-nunda tugas. Jadi apa ya, saya tuh ngumpulin tugasnya jadi kelewat deadline gitu loh. Oh, apakah itu sering, Mbak? Sering banget, kayak hampir setiap tugas begitu. Oh, sebentar ya, saya izin untuk mencatat, boleh? Boleh. Oke. Seberapa sering, kalau dalam seminggu gitu hitungannya seberapa sering, Mbak? Biasanya kan seminggu ada 7 matkul. Ya. Biasanya yang telat tuh bisa sampai 4 matkul begitu. Wah, berarti cukup banyak ya ini ya, Mbak? Iya. Biasanya kenapa ini kok bisa telat? Saya merasa apa ya? Mungkin saya terlalu sering nongkrong. Tapi saya nongkrong tuh kayak biar nggak tertekan sama tugas gitu pengennya. Tapi malah gara-gara nongkrong semuanya terlupakan gitu, Mbak. Oh, oke. Berarti ini permasalahannya kakak ini sering sedikit melupakan tugasnya, terlupakan karena nongkrong seperti itu ya? Iya. Oke. Kalau dalam satu minggu biasanya kakak nongkrongnya berapa kali tuh? Saya kuliah hari Selasa sampai Kamis. Jadi saya biasanya keluar di hari Senin, Jumat, Sabtu, sama Minggu. Wow. Berarti totalnya Senin, Jumat, Sabtu, sama Minggu, 4 hari? Iya. Okay. Dan kadang di hari-hari saya kuliah juga keluar buat menghilangkan jenuh gitu. Jadi bisa lebih dari 4 kali dalam seminggu. Berarti kakak ini tipe orang yang tidak bisa diam di suatu tempat seperti itu? Iya, karena kalau saya sendirian di kamar tuh kadang kayak jenuh terus tertekan sama tugas gitu.
Oke. Berarti tugasnya DKV ini cukup banyak ya, Kak? Banyak banget sih Kak, Oh, banyak dan banget. harus mengaktifkan kreativitas gitu. Oh, makanya itu keluar untuk tidak jenuh seperti Iya. itu. Oh, apakah tidak pernah kalau misal nugas, biasanya nugasnya dibawa nongkrong atau bagaimana ini? Sebenarnya saya bawa nongkrong, cuma sesampainya di tongkrongan itu saya malah ngobrol gitu loh. Oh. Kayak inspirasinya tuh tetap gak muncul dan lebih asik buat ngobrol sama teman-teman gitu. Oh, berarti biasanya kalau nongkrong itu sama teman-teman. Iya. Biasanya kalau keluar-keluar gitu nggak pernah sendiri atau bagaimana? Selalu ada temennya sih. Saya tuh kayak tipenya nggak suka sendiri, karena kalau sendiri tuh kayak langsung tertekan gitu Kak. Oh, kenapa tuh Kak? Kok bisa merasa seperti itu? Karena kalau sendiri tuh pikirannya jadi kemana-mana gitu. Kayak kepikiran tugas yang banyak, masalah ini itu, dan masih banyak lagi gitu kan. Kalau banyak temennya kan setidaknya selama beberapa saat tuh bisa terlupakan gitu. Iya, Ketawa-ketawa betul. gitu. Berarti kalau biasanya kalau nongkrong itu tugasnya apa, pernah kalau misal nongkrong nih terus tugasnya dibawa terus selesai seperti itu, apakah pernah ataupun lebih sering tidak selesainya daripada selesainya? Pernah selesai, tapi lebih banyak tidak selesainya sih Kak. Biasanya kalau tidak selesai dibawa pulang ke kos atau terus langsung dikerjakan lagi atau bagaimana? Atau malah ditinggal yang lain? Biasanya sampai kos tuh saya langsung buka laptop buat ngerjain. Tapi kalau setelah buka tuh kayak saya tuh diem gitu, kayak mau ngapain ya? Kayak nggak tahu gitu mau ngapain lagi. Ya udah akhirnya kayak scroll gitu. Oh, akhirnya tugasnya terlupakan. Iya. Karena masalah ini sangat banyak ya ditemui sama mahasiswa-mahasiswa seperti ini. Iya. Oke, biasanya kalau misal melupakan tugas itu karena tingkat kesulitan tugasnya atau bagaimana? Atau memang karena ya jenuh aja pengen keluar seperti itu? Kalau saya merasanya tuh kayak terlalu banyak tugas ya. Jadi daripada inspirasi atau ketenangan tuh lebih banyak rasa takutnya. Gara-gara rasa takut akan tugasnya yang gak selesai, kenapa banyak banget, kapan ya selesainya, kepikiran terus, jadi inspirasinya tuh gak bisa keluar gitu. Tapi malah kakak tinggal untuk nongkrong, tidak dikerjakan. Nah harapannya nongkrong itu bisa kayak merilekskan aku biar nggak ketakutan sama tugas-tugas yang banyak gitu. Tapi setelah nongkrong tuh jadi apa ya, keasikan ngobrol gitu loh, tugasnya kelupaan, dan sesampainya di kos itu takut lagi, jadi kayak inspirasinya tetap gak jalan gitu loh, nggak tahu cara ngatasinnya tuh harus bagaimana. Oke. Tapi biasanya kalau di kos itu mengerjakan tugas juga? Iya. Sering selesai atau tidak selesai? Mungkin bisa sampai berhari-hari sih, nggak bisa saat itu langsung selesai gitu. Oke. Berarti ini juga karena faktor, selain karena faktor nongkrong, adakah faktor lain atau misal karena ada pacar ataupun ada yang lain? Kadang saya kepikiran pengen sesuatu kayak, tapi nggak keturutan gitu loh, jadi kayak mikir terus aku pengen tapi nggak bisa beli, aku harus cukupin uang minggu ini, nggak boleh lebih dari itu, jadinya kepikiran itu mulu, jadinya kayak tugasnya agak apa ya, terlupakan gitu loh. Terus kalau misal lagi kepikiran hal itu bagaimana Kak? Apakah ditinggal scroll atau ditinggal melihat-lihat tugasnya aja atau bagaimana? Biasanya saya kayak cuma berbaring terus habis itu kayak mikir enaknya beli nggak ya, sekarang apa besok ya, tapi kalau sekarang nanti uangnya nggak cukup, tapi kalau nggak cukup nggak enak buat minta lagi ke orang tua gitu, jadi kayak kepikiran terus kalau nggak kepikiran tuh udah ditinggal tidur gitu. Kepikiran atau tidur itu pilihannya, jadi nugasnya terlupakan juga, kayak ketinggal ya iya. jadinya. Oke. Berarti biasanya kalau semisal sudah mulai mengerjakan tugas itu karena apa? Atau karena ditegur dengan teman atau sudah ini sudah deadline ini, seperti apa? Nah saya kan tipenya suka ngumpul sama teman-teman. Nah jadinya apa ya, teman saya tuh lumayan banyak. Biasanya saya suka tanya-tanya, tugas kalian gimana, udah selesai apa belum? Nah mereka tuh biasanya udah pada selesai semua. Nah di situ saya kayak
tertekan banget, jadi mau gak mau inspirasi tuh harus keluar. Jadi mungkin hamin 1 hari atau hamin beberapa jam tuh kayak tiba-tiba aja langsung keluar gitu inspirasinya, tapi tetap nggak tepat waktu gitu, soalnya ngerjainnya mepet gitu. Jadi inspirasinya tuh keluar karena tertekan banget baru keluar. Seperti itu. Oke. Biasanya kalau semisal tertekan banget kan itu kan tadi kan kakak bilang inspirasinya langsung keluar seperti itu. Iya. Apakah hal itu sering terjadi atau tidak? Lumayan sering sih. Oke. Terkadang apakah kakak itu sering biasanya kayak kalau semisal tugasnya tuh numpuk ya, itu yang kakak lakukan apa biasanya? Biasanya kayak pernah bikin catatan, hari ini harus ngerjain apa, besok harus ngerjain apa. Tapi setelah buat itu tuh tetap nggak terlaksana gitu. Soalnya kan udah buat jadwal, tapi setelah mau ngerjain tuh kayak idenya nggak muncul. Jadi kayak mau gimana, apa yang mau dicurahkan gitu, jadinya nggak ada gitu. Iya, jadi akhirnya mepet sampai molor waktunya, sampai mepet deadline seperti itu. Iya, sampai kelewat deadline ngumpulinnya. Apakah pernah sampai tidak mengumpulkan? Kalau itu belum pernah sih, cuma telat aja. Oke, di sini apakah dari selain faktor nongkrong tadi, adakah faktor lain? Sebenarnya ada sih. Ya, boleh diceritakan. Saya kan punya pacar ya. Saya tuh kenalnya waktu jadi maba itu sampai sekarang. Nah, semenjak itu tuh saya kayak mulai sering sleep call gitu. Jadi sampai malam banget, mungkin sampai jam 1, jam 2, terus habis itu ketiduran. Jadi tugas yang harus dikumpulkan paginya tuh jadi nggak terselesaikan gitu, karena saya asik sleep call sendiri gitu. Apakah tidak misal kayak dibarengi sama nugas waktu sleep call itu? Gimana ya, kayak waktu sleep call tuh jadinya nggak bisa fokus nugas gitu. Jadi kayak pengen ngobrol, kayak pengen apa ya, cerita sama pacar saya gimana harinya dan begitulah pokoknya. Oke. Pada sesi konseling kali ini yang kakak inginkan itu apa sih? Saya pengen bisa mengatasi gimana sih caranya biar saya tuh ada di riwayat bisa nugas dengan lancar gitu loh, kayak nggak ke distract sama nongkrong, nggak ke distract sama pacar saya gitu. Apakah kakak menyadari kalau misal perilaku kakak ini butuh untuk dirubah dan berdampak cukup buruk di kakak? Iya, saya menyadarinya dari semester lalu sih, karena IPK saya tuh menurun drastis gitu Kak. Yang awalnya 3,9 menjadi 3 aja. Oh wow, lumayan drastis ya berarti ya Kak? Iya. Makanya itu kakak datang ke sini untuk mencoba meminta bantuan saya seperti itu? Untuk menangani kasus saya ini. Oke. Jadi nanti di sini kita akan melakukan kontrak perilaku terlebih dahulu. Nah, misal contohnya ini contoh saja Kak. Nanti dalam 1 minggu itu kakak selalu mengerjakan tugas tepat waktu, misal membuat list lisan seperti itu. Adakah kakak apakah mempunyai ide seperti itu? Selama ini saya cuma bikin catatan di WhatsApp, yaitu mengirim catatan list ke nomor diri saya sendiri gitu. Tapi selama ini kayak belum efektif gitu. Saya nggak tahu yang efektif tuh harus bagaimana, apakah harus ada alarmnya atau gimana, saya kayak belum tahu gitu gimana. Apakah tidak ingin mencoba untuk ditaruh di kertas terlebih dahulu lalu ditempel di kamar atau seperti itu? Mungkin lain kali boleh dicoba dulu ya, apakah efektif kepada saya atau enggak gitu. Oke, berarti ini bisa dimulai untuk minggu ini? Bisa. Oke, jadi nanti kakak akan menulis listisan tugas dari tugas-tugas kakak tersebut. Nanti kakak coba tuh dalam 1 minggu ini kakak agak dikurangi sedikit nongkrongnya,
agak dikurangi sedikit sleep call-nya. Nanti kalau misal sudah mengerjakan tugas baru dilanjut sleep call, itu boleh banget kok Kak. Nanti untuk nongkrong-nongkrongnya itu kalau misal tidak bisa dikurangi, kakak bisa bawa tuh tugas-tugasnya untuk nongkrong. Kalau misal nanti kakak itu tidak bisa waktu kumpul sama teman-teman pengennya ngobrol terus, itu kakak bisa menyendiri terlebih dahulu untuk mengerjakan tugas. Nah, misal kalau ada yang kebingungan, tanyakan dulu ke temannya. Tapi nanti kalau sudah itu balik lagi tuh ke tempat kakak. Jadi nanti agar dapat mengurangi perilaku kakak yang seperti ini, kita akan coba seperti ini terlebih dahulu. Apakah kakak bersedia? Bersedia, namun kadang menghilangkan distraksi itu kayak susah gitu. Diajak ngobrol dikit kayak nggak bisa memalingkan diri gitu loh, nggak bisa fokus sama tugas. Ya, jadi di sini kuncinya adalah diri kakak sendiri. Jadi saya tidak bisa membantu banyak untuk hal ini. Saya hanya bisa membantu sedikit saja karena hal ini adalah tanggung jawab kakak. Jadi kalau misal kakak ingin berubah, ya kakak harus teguh dengan perubahan itu. Jadi misal kalau ada temennya ngobrol, sebentar ya saya nugas dulu seperti itu. Nanti kalau sudah saya kan kembali lagi gitu. Atau misal kalau tinggal sedikit, nanti sudah bisa dibawa pulang, terus kakak bisa ngobrol sama teman-temannya. Nah, terus nanti tugas yang sedikit itu diselesaikan di kos. Tapi jangan fit call dulu sama pacarnya seperti itu. Jadi nanti kalau sudah selesai, benar-benar selesai, itu baru boleh melakukan aktivitas selanjutnya seperti sleep call dengan pacar, bercerita seperti itu. Aku hari ini sudah mengerjakan tugasku loh, kan seperti itu kan enak, lebih enak ya. Oke. Kakak tadi bilang suka apa? Saya suka jajan sih, jajan-jajan, makan-makan gitu, minum-minum, es krim dan lain-lain gitu. Oke. Kakak suka es krim berarti? Iya. Oke. Berarti nanti semisal kalau dalam 1 minggu ini kakak berhasil melakukan hal tersebut, kita akan membeli es krim bersama-sama. Jadi nanti sebelum sesi konseling selanjutnya, kita akan makan es krim terlebih dahulu. Apakah kakak setuju itu? Apakah ditraktir? Tentu saja tidak. Tentu saja kakak ini akan beli sendiri, karena nanti kalau misal saya yang traktir, kakak akan, wah nanti saya mengerjakan tugas aja biar ditraktir gitu. Jadi nanti kakak akan beli sendiri. Kalau misalnya saya juga dibelikan nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan makan es krim terlebih dahulu sebelum melakukan sesi konseling selanjutnya. Apakah setuju? Setuju. Oke. Kira-kira kalau semisal hal ini gagal, hukuman apa yang kakak dapatkan? Mungkin kayak pengennya kayak membatasi diri, nggak nongkrong gitu, membatasi diri biar nggak tergoda sama ajakan teman-teman. Mungkin seminggu cuma 2 kali, yang awalnya seminggu bisa 5 kali, cuma 2 kali gitu, dikurangin gitu, kayak harus gitu. Oke, berarti kalau misal gagal dalam seminggu ini kakak nongkrong hanya cuma 2 kali, seperti itu ya? Iya. Apakah tidak ada punishment untuk sleep call-nya tadi? Apakah tidak dikurangi? Pengennya iya, tapi kayaknya kalau itu sedikit susah ya. Oke, karena ini punishment atau hukuman, jadi nanti biasanya kan kakak sleep call setiap hari ya itu ya. Dalam 1 minggu anggap aja nanti kakak sleep call hanya 4 kali seperti itu. Apakah itu disetujui? Setuju. Mungkin nanti saya diskusiin dulu sama pacar saya. Oke, jadi tadi kalau semisal hari ini berhasil, kita akan membeli es krim bersama-sama. Terus semisal gagal, kakak akan nongkrong selama 1 minggu hanya 2 kali. Kemudian agak dikurangi sedikit dengan sleep call dengan pacar. Iya. Oke. Kakak ini biasanya kalau nongkrong itu lebih sering diajak teman atau ngajak teman seperti itu? Atau diajak teman kalau misal ada tugas nih, terus diajak temennya, nongkrong yuk sambil mengerjakan tugas gitu, meskipun ujung-ujungnya nggak mengerjakan? Saya seringnya diajak temen nongkrong sih, walaupun kadang saya juga yang ngajak, tapi lebih seringan temen yang ngajak. Dan setiap ajakan teman itu nggak selalu ngerjain tugas gitu, lebih seringnya ya udah kumpul-kumpul, kita makan-makan, kita belanja gitu-gitu. Jadi tugasnya tuh lebih jarang daripada main-mainnya, lebih sering mainnya gitu. Berarti biasanya nongkrongnya itu kemana? Ke kopian atau ke mall atau?
kadang ke kopian, kadang ke mall, tapi kayaknya lebih seringnya kalau ciwi-ciwi biasanya ke mall gitu, Oh, sambil jalan-jalan ya. Iya. Oh, makanya tidak bisa sambil mengerjakan tugas. Iya. Seperti itu. Oke. Eh, biasanya kalau misal kakak diajak teman-temannya itu apakah selalu gagas gitu? Iya, karena saya kayak tipenya kayak susah sendiri gitu kan, lebih seneng, lebih nggak tertekan kalau ada banyak orang. Jadi kalau setiap diajak sama teman tuh saya kayak gas ayo gitu. Saya kayak kalau diajak teman tuh kayak happy, seneng gitu, kayak nggak merasa sendiri, merasa takut gitu. Walaupun kadang kalau kumpul sama teman tuh kadang saya juga tertekan. Soalnya waktu saya tanya IPK, tanya tugas, mereka tuh selalu selesai tepat waktu dan IPK-nya juga bagus gitu. Terkadang saya kayak heran kenapa ya mereka kok bisa, padahal kita sama-sama main, tapi kok mereka bisa selesai dan IPK-nya bagus gitu. Yang kakak pikirkan ketika mereka cerita IPK itu apa? Kayak lebih tertekan dan bertanya kepada diri sendiri, kenapa aku gini ya, kenapa mereka bisa tapi kok aku nggak bisa ya. Mereka waktu gak nongkrong ngapain sih gitu, apakah aku waktu gak nongkrong terlalu males-malesan gitu, terlalu melakukan aktivitas yang gak penting gitu. Oke. Kalau dari diri kakak sendiri nih, kira-kira hal apa sih yang bisa kakak lakukan untuk keluar dari situasi itu? Mungkin kayak kalau diajak nongkrong sama temen gitu kayak kasih syarat, aku mau diajak kalau kita nugas bareng gitu, nggak mau aku kalau di mall-mall doang, kita harus ngerjain bareng gitu, kerjain tugas bareng gitu, mungkin buat penyemangat juga. Atau kalau nggak gitu sleep call-nya dikurangin, itu sih yang paling penting kayaknya, soalnya tuh lumayan buang-buang waktu dan sampai malam banget, jadi tidur juga kurang, jadi waktu kuliah juga nggak bersemangat gitu. Oke. Jadi kakak kan di sini sudah sadar ya. Ya. Kalau dari dampak yang paling kakak rasakan itu apa? Karena perilaku kakak yang seperti ini. Apa ya, karena saya sering keluar, terus jarang ngerjain tugas, menunda-nunda, terus sleep call, yang saya rasakan kayaknya ini sih, kreativitas saya tuh jadi mulai menurun dan kayak nggak bisa satset gitu loh, dikasih tugas ini nggak langsung kreatifnya muncul. Soalnya dulu saya tuh merasa setiap dikasih tugas tuh kayak langsung cing 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 gitu cepet, tapi sekarang kayak mulai menurun gitu karena terlalu nongkrong, terlalu asik-asikan dan melupain tugas gitu. Jadi kayak selama ini tertekan terus, jadi kayak apa ya, kreativitasnya jadi ikut tertekan gitu, jadi mulai apa ya, mulai nggak bisa berkembang gitu, mulai apa ya, sulit untuk muncul gitu sih dampaknya. Oke. Tadi di sini kakak menyebutkan dulu itu kreatifnya celing-celing seperti itu ya. Ya, Berarti dulu itu kakak mulai nongkrong-nongkrong atau mulai agak melupakan tugas-tugasnya itu semenjak semester berapa tuh kak? kayaknya semenjak semester 3 ya, soalnya awal-awal masuk maba saya udah kenal pacar saya, cuma dulu kayak masih teman, kayak masih PDKT gitu, belum status pacar. Jadi saya kayak apa ya, nggak terlalu sering gitu loh interaksinya, nggak sering sleep call juga, jadi ya udah masih biasa gitu. Terus waktu awal-awal maba juga temennya kan belum banyak ya, soalnya masih baru. Jadi mulai semester 2, semester 3 itu mulai kayak banyak temennya, terus diajak nongkrong sana sini, ke mall dan lain-lain, tuh jadi kayak mulai menurun gitu. IPK-nya mulai menurun, kreativitasnya juga mulai menurun gitu. Oke. Berarti apakah kalau biasanya tuh kalau suka sama pacar, cowoknya juga kuliah? Iya kuliah tapi semester akhir, jadi kayak apa ya, mungkin tinggal ngurusin berkas-berkas gitu, jadi tugasnya udah nggak ada gitu. Apakah biasanya tidak pernah diingatkan sama cowoknya kalau misal kamu nggak ngerjain tugas atau bagaimana? Pernah, tapi jarang sih, lebih ke ngobrol-ngobrol biasa gitu, kayak curhat-curhat masalah sehari-hari. Kalau bahas tentang tugas tuh jarang, soalnya aku sendiri tuh kayak waktu pacarku bahas tugas tuh kayak, ih ngapain sih bahas-bahas itu gitu, jadinya kayak jarang gitu bahas tugas.
gitu. Mungkin lain kali aku kayak apa ya, pengen bikin perjanjian gitu sih sama pacarku, mungkin kayak lebih keras ingetin aku, walaupun aku nggak mau bahas tugasku, kayak bahas aja nggak apa-apa, biar aku tuh nggak gini terus gitu loh, biar aku bisa berkembang, bisa nyelesain tugas tepat waktu lagi, IPK aku juga bisa balik lagi gitu. Oke, tadi kan kita sudah menyepakati di awal ya, kalau semisal nanti di minggu depan kita akan menjalankan hal-hal yang tadi. Iya. Berarti ini bisa dimulai kapan tuh? Apa bisa dimulai dari besok atau gimana? Mungkin kalau besok mungkin saya mulai buat jadwal-jadwal dulu, apa yang harus dilakukan, apa yang harus nggak dilakukan. Setelah buat jadwal-jadwal itu selesai, mungkin setelah itu saya bisa melakukannya mungkin setelah 2 hari atau 3 hari gitu, setelah mengatur semuanya ulang gitu. Oke. Ini kan baru liburan Idul Fitri ya. Iya. Apakah sudah banyak tugas yang numpuk atau sudah dikerjakan? Untuk sekarang masih banyak ya tugas yang harus dikerjakan, soalnya kemarin dosen saya waktu hari raya tuh kasih THR ya, tugas hari raya. Tugas hari raya. Iya. Bukan tunjangan hari raya. Bukan. Jadi hari raya tuh kan keluarga berkumpul, jadi waktu buat ngerjain juga semakin berkurang, bantu-bantu masak, bantu-bantu bersih-bersih, cuci piring dan lain-lain. Jadi tugas hari rayanya bisanya dikerjain setelah hari raya gitu. Jadi tugasnya makin makin banyak aja gitu. Makin menumpuk. Iya. Oke. Apakah rencana akan dikerjakan kapan nih tugasnya? Mungkin kalau besok saya mau kayak menatanya dulu, seperti yang saya bilang tadi, mungkin saya bikin jadwal-jadwal, menata-nata apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan, apa hukuman yang harus saya terima gitu. Jadi setelah itu saya akan kayak berusaha ngejar gitu loh, kayak aku harus selesaiin segini, kalau belum segini kamu nggak boleh apa gitu. Oke. Berarti kakak sudah menyadari ya apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, seperti itu ya. Oke. Apakah berapa nih tugas yang terlewatkan hari ini terlewatkan di hari raya ini? Kalau di hari raya ini untungnya masih satu matkul aja sih, jadi kayak belum banyak banget. Tapi untuk kedepannya tuh deadline-nya banyak, tapi yang tertinggal masih satu aja. Semoga setelah saya kayak menata-nata jadwal ulang, semuanya bisa berjalan lancar gitu harapannya. Di sini apakah dalam satu circle itu tidak ada yang seperti kayak satu aja yang biasanya kayak rajin banget gitu di dalam circle itu dan kayak suka nugas gitu? Apakah tidak pernah diajak nugas? Ada sih, ada satu teman saya tuh dia rajin banget gitu, terus dia IPK-nya juga bagus, tapi kalau diajak nugas bareng tuh dia selalu nggak mau gitu, soalnya dia takut, kan kita ini ya kuliahnya di dunia kreatif gitu, jadi takutnya dia kalau ngerjain bareng mungkin nanti bisa ditiru gitu. Mungkin walaupun nggak ditiru semuanya tapi bisa beberapa gitu. Dia nggak suka kalau pekerjaannya tuh ditiru, jadi dia nggak suka ngerjain tugas bareng. Kalau ngerjain tugas dia lebih milih sendiri, atau enggak dia ngerjainnya bareng yang prodinya beda gitu. Berarti tidak pernah diajak menugas sama anak tersebut? Nggak pernah. Berarti biasanya hanya nongkrong saja? Ya, kalau sama anak yang rajin tuh biasanya kita ya udah ngobrol-ngobrol biasa, terus nongkrong, makan-makan, udah gitu. Kalau nugas nggak pernah. Gitu. Jadi nanti kan kita sudah menyepakati pekerjaan rumah yang tadi. Nanti kita akan mulai di 3 hari ke depan. Jadi nanti kakak akan melaksanakan hal itu selama di 3 hari ke depan. Jadi nanti ada waktu 3 hari itu untuk kakak bersenang-senang sedikit lah ya kasarannya ya. Misal cerita sama pacarnya, kalau misal aku habis konseling loh tapi nanti itu ada perjanjiannya seperti ini seperti itu, nanti bisa diceritakan dulu ke pacarnya atau teman-temannya juga bisa, nanti agar teman-temannya juga menyadari itu dan juga mengurangi untuk nongkrong-nongkrongnya, karena nongkrong tuh boleh kak, tapi kita harus mempunyai batasan-batasan tersendiri dari diri kita. Jadi nanti misal kalau temennya kakak itu tidak mau untuk
tetap nongkrong, terus kakak juga harus mempunyai batasan di diri kakak. Misal kalau diajak nongkrong ya aku masih nugas nih, nanti dia nyusul seperti itu. Atau misal kalau tidak bisa, benar-benar tidak bisa, masih mengerjakan tugas, ya kakak bilang saja ke teman-temannya, aku masih nugas, nanti deh kalau misal sudah tugasnya, atau mungkin bisa besok, aku besok lagi aja nongkrongnya, seperti itu. Apakah kakak juga mau seperti itu? Iya, saya akan usahakan ngomong tegas gitu sih sama teman saya. Atau enggak, mungkin saya kayak bakal ngomong kayak aku mau keluar kalau kita nugas bareng gitu. Oke. Berarti tidak pernah menolak ajakan temannya, Pak? Kalau selama ini belum, kalaupun pernah itu kayak cuma beberapa kali doang. Kalau aku bener-bener lagi akhir bulan atau lagi bokeh gitu. Iya. Betul, karena karena kita nongkrong juga butuh uang kan ya. Iya. Lebih baik disisihkan untuk misal kakak pengen apa tuh tadi yang sampai kepikiran itu. Nah, misal bisa beli itu ya, daripada untuk nongkrong terus-terusan. Mungkin bisa dikurangi aja sih, Kak. Iya. Kan karena kalau nongkrong juga kan apa ya, bisa buat kita happy gitu loh, Kak. Saya juga suka nongkrong, saya juga suka jalan-jalan, tapi saya mempunyai batasan-batasan untuk diri saya sendiri. Dan juga kalau misal nongkrong tuh tidak setiap hari seperti itu, tidak. Apa ya, Kak, kalau misal nongkrong ya hanya sekedarnya saja seperti itu. Oke, jadi nanti kita akan memulai PR itu di 3 hari yang akan datang. Nanti kakak list terlebih dahulu apa yang kiranya tugas-tugasnya, kemudian jangan lupa diingatkan di bawahnya punishmentnya apa, rewardnya apa, seperti itu ya, Kak. Nanti kita akan bertemu lagi di 1 minggu yang akan datang untuk membahas tentang PR yang sudah kita sepakati tadi. Kalau semisal sudah berhasil, kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya. Apakah kakak ada yang ditanyakan? Untuk saat ini masih belum ada sih, mungkin nanti. Oke. Kalau semisal nanti ada yang perlu ditanyakan, kakak bisa WhatsApp saya. Kan sudah dikasih nomor ya tadi ya? Iya, sudah. Oke. Nanti kalau misal ada yang dibingungkan bisa chat saya, atau misal lagi kayak Bu, saya diajak nongkrong nih sama temen, gimana gitu, bisa chat saya juga, tidak apa. Nanti kita akan bertemu di jam dan waktu di hari yang sama, bisa? Insya Allah bisa ya, karena saya juga sering keluar pastinya waktu saya luang buat nongkrong. Oke. Kalau misal nanti tidak bisa atau berhalangan, chat saya boleh, tapi jangan terlalu mendadak ya, karena kita akan atur jadwal kembali. Baik. Oke, saya harap PR tersebut akan dilaksanakan dengan baik dan dengan lancar. Semoga berhasil. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih juga, Kak. Iya.